Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah faman yudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'minun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, pada hari ini kita membahas tentang bersyukur. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu sangat sedikit di muka bumi ini. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya tentang bersyukur ini Allah menjelaskan bahwa hanya sedikit di antara manusia yang bersyukur kepadaku. Ya, saudaraku semua, penting buat kita seperti itu. Kenapa? Ketika kita berdoa, kita membaca Auzubika limatillahi tamatila jawizuna barun wala fajirun min sari ma yaliju fil ardi makhruju minha wa yanzilu minas samai wa makhruju fiha wa min fitalilai wa nahari wa min tuarikilali wa nahari illa tariqon yatruku biya khairin ya azizil jabbar. Itu juga menunjukkan rasa syukur yang dalam kepada Allah dari kalimat-kalimatnya yang sempurna. Jadi aku bersyukur kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dan tidak dapat dilangkai oleh orang baik, apalagi oleh orang jahat. Yang jahat itu termasuk setan dan iblis serta jin di dalamnya. Sayangnya kita mungkin belum memahami kalimat yang dibaca itu. Maka pentinglah buat kita pemahaman mengenai tentang ayat-ayat itu sendiri. Jadi saudaraku semua, barangkali Mas Joko bisa membacakan surat 34 ayat 13. Surat kepada cemburu, iri hati, tapi hanya kepada Allah. Coba perhatikan. Begitu dia lepaskan pikirannya kepada Allah, maka balik karakternya. Benar nggak begitu? Ya kan begitu kan? Coba amat-amati. Kalau orang terus pada Allah, zikir, hanyut. Hanyut dia. Maka Allah kemudian menutup kemarahan hatinya, dendam hatinya. Dan juga kata-kata bisa dicabut, tapi bisa muncul lagi kalau dia melupakan Allah. Tetapi kalau orang itu hanyut nonton bola, kemudian datang Masmur, ini, tarik-tarik, marah nggak dia? Lucu ya? Berarti kalau hanyut ke dunia, bisa marah. Tapi kalau hanyut pada Allah, itu tuh marahnya. Ini luar biasa juga nih. Artinya Allah memberi pengetahuan. Ya, itu kemudahan yang kita peroleh. Ya, kemudahan teman-teman. Nah, jadi tadi ya, membersihkan diri itu penting. Puasalah. Jangan ditinggal besok bulan puasa. Jangan ikutin saya. Kalau mau sedikit saya mau ngomong, saya udah balik dari situ. Jangan niru-niru. Gak kuat niru saya. Ya, puasa nggak makan daging 5 tahun, nggak ada yang sanggup. Puasa Daud terus-terusan, nggak ada yang sanggup. Puasa diam sambil ngajak sambil kerja, nggak ada yang sanggup. Jadi jangan begitu.
Orang dilatih supaya bagus, nggak mau bagus. Nggak usah ditiru yang buruk-buruk. Kalau saya ada cara tersendiri. Gitu. Kok Pak Ari sekarang? Karena saya sudah nggak ada empedunya. Jantungnya udah nggak bagus juga, udah diring. Nanti kan suatu waktu saya nggak puasa, jangan ditiru. Saya nggak puasa juga, gara-gara Pak Ari nggak puasa. Jangan. Karena itu buat kalian semua, bukan buat saya. Saya ada cara lagi sendiri untuk menutup itu di depan Allah. Kalian juga nggak sanggup seperti itu. Nah, Pak Hendi yang rajin. Jangan ngalor ngidul. Di rumah kerja. Karena yang dipentingkan oleh papi itu bilang, kerjakan itu. Bukan jalan sana, jalan sini. Karena nanti itu merusak. Dan turun terus ternyata juga. Makanya itu mirip sama Mas Durrahman dulu. Kenapa orang itu nggak boleh sholat ke masjid? Karena ternyata merusak dia kalau itu ke sana. Bersihkan, itu namanya pembersihan, ya, membersihkan jiwa. Gitu. Oke, nah itu penting ya. Jadi saya malam ini membuka diri supaya tahu, jangan sampai salah paham terus, supaya kerjalah masing-masing buat dirinya sendiri. Gitu. Dan saya kadang-kadang bercanda itu menutup, ya, menutup kadang-kadang pengetahuan, menutup supaya jangan dikira bahwa saya itu sosok wibawa segala. Enggak juga. Gitu. Tetapi ya, cara merendahkan diri dan seterusnya itu memang orang suka salah paham sehingga akhirnya menganggap seperti setara, sejajar. Tidak. Orang tiga itu orang yang diunggulkan Allah dan mereka itu dibimbing langsung. Tetapi juga diuji juga langsung. Dan berat ujiannya itu di pundaknya terasa berat. Itu benar. Kadang mikirin doa buat orang-orang semua. Takut nggak selamat. Tapi bukan berarti dia juga, biarinlah orang itu selamat, saya nggak begitu. Kita sama-sama ingin selamat. Minta malah juga kalau boleh rumahnya sejajar dengan para nabi dan rasul yang setara dengan itu, yang sama. Nah, jadi ikhwan-ikhwan juga sama. Ya, namanya orang punya keinginan, Allah tentu tahu. Tetapi dengan sekarang kita terus Allah berbicara, mudah-mudahan harapannya di bulan puasa nanti. Ya, kalau kita sama-sama semuanya itu menghadap kepada Allah. Terutama timnya juga. Kompaklah kepada Allah itu seperti apa. Jangan banyak bicaranya, sudah dikira. Jangan banyak banyakin adalah perbuatan kepada Allah. Coba kalau nggak percaya, lakukan itu zikir. Terus-terusan. Buktikan hasilnya nanti seperti apa. Buktikan nanti memberi itu seperti apa. Buktikan nanti tangan di atas itu seperti apa. Memberi itu kan ada 4 itu ya. Coba. Yang pertama, cara pertama yang diperoleh apa. Cara yang kedua, apa yang diperoleh. Cara yang ketiga, apa. Nanti kalau orang tanya, Pak, saya kalau mendoakan itu, terus-menerus saya mendoakan orang, saya dapat apa? Bisa dijelaskan. Tapi kalau orang bertanya sekarang, Pak, saya ini, coba jawabnya gimana? Orang saya juga mendoakan orang juga belum terus-terusan. Sudah ada 2 tahun, 3 tahun mendoakan orang terus tiap hari seperti itu, setiap sholat? Kan enggak. Pak, kita dilatih begitu dulu. Ngeruwet juga enggak, puasa enggak. Ini juga enggak, oh enggak zaman lagi. Itu melatih diri. Buktinya kalau enggak dilaksanakan sekarang juga kan enggak maju. Enggak maju. Karena enggak ada latihannya. Karena malas latihannya. Itulah makanya penting latihan. Penting untuk kita memperbaiki jiwa. Jiwa itu maksudnya adalah si unsurnya itu. Jiwa si jasmaninya. Bukan jiwa si rohani. Udah bagus. Ya, itu ya. Lagi-lagi itu niat yang kokoh. Punya program, suka ngelantur. Jujur kan? Suka ngelantur kan? Kadang ada, kadang enggak tiap harinya. Sekarang ini kita kan tajudnya jalan.
Ya kan gitu? Kemudian memberi, jiwa pemberinya harus minimal 2 orang, harus bisa diberi setiap hari. Kalau nggak pakai uang, ya pakai doa, ya pakai menolong orang. Minimal tuh. Kalau nggak begitu, kita nggak pernah latihan. Kalau nggak dilatih, kapan? Itu masih ringan. Karena yang kita laksanakan, nih kita laksanakan. Harusnya seperti waktu kami melaksanakan. Puasa nggak pernah berhenti kecuali Lebaran. Lebaran baru kami buka. Habis itu ke puasa lagi, habis Lebaran puasa. Dan terus tahun, begitu Lebaran lagi baru buka puasa. Kemudian itu salah satunya. Dalam waktu yang sama, kita mengurangi tidur. Tidur itu hanya jam 10 sampai jam 12, jam 1 sudah bangun. Kalau itu karena kelelahan, tidur pun di kursi itu. Jam 1, sholat lagi terus. Sholat tahajud plus sholat fajar. Lanjut ke duha, ke subuh. Subuh ke duha. Duha ke sholat syukur. Sholat syukur ke duhur. Terus tahunan. Pak ini gak ikut, saya tahu. Hilang terus. Karena saya ada di Papi terus. Itu. Jadi paham betul saya apa maunya Papi itu. Kemudian, selain daripada itu, selain dikurangin tidur, dikurangin makan, Al-Qurannya dibaca, direnungkan, dipikirkan, didiskusikan siang dan malam itu. Gimana kerjanya Pak Hari? Kerja itu ngikutin, benar-benar ngikutin nih rahasianya nih, saya kasih tahu. Ngikut aja kerjaan itu. Nggak ada yang marah. Saya masuk jam 10, kemudian jam 3 pulang lagi, bos saya nggak marah. Tanya tuh, Bu Desi ada, masih hidup. Kok udah pulang, Kak? Tahu, udah Setiawati, senang aja tuh. Udah kelar, udah, pulang. Hati orang senang aja ke saya itu. Dan begitu saya sakit, semua datang. Kenapa saya ramai-ramai ke rumah? Karena Allah memberikan kesenangan kepada orang itu, pekerjaan nggak ada yang terbengkalai. Semua lengkap. Laporan ke Boston sana, ke Amerika, lengkap. Udah jelas. Malam hari saya kerjain. Santai, sambil berzikir pada Allah. Jadi ketika saya bikin PowerPoint bahasa Inggris lagi, saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Bisa aja tuh. Dan kelar. Dan zikirnya sendiri. Pekerjaan sendiri, ini sendiri. Walaupun terbata-bata, gitu ya. Terbata-bata itu artinya ada salah-salah sedikit. Orang mah masih maklum. Nggak ada problem. Tidak ada masalah. Wah, itu luar biasa. Kalau boleh, kita semua seperti itu. Kalau boleh. Kenapa? Menyenangkan pekerjaan duniawiyah. Terkerjakan semua. Rezekinya setelah itu mengalir. Itu juga rezeki seperti itu adalah pahit dulu. Jadi kata-kata benar-benar di balik kesulitan ada kemudahan itu menjadi dicamkan betul. Di hati saya itu. Di balik kesulitan ada kemudahan. Sekarang pun masih begitu. Di balik kesulitan, kadang kesulitan itu banyak. Persoalan banyak. Selalu ada kemudahannya. Maka setiap orang bertanya pasti ada jawab. Siapa ikhwan yang tanya, pasti ada jawaban. Pasti ada solusi. Setiap orang awam pun bertanya, misalnya orang umum ya, di kantor, di universitas, pasti ada jawabnya. Itu artinya kita tidak ada kata-kata mungkin, saya nggak pernah kata-kata mungkin, kecuali memang itu saya tidak tahu, saya jawab tidak tahu. Saya tidak tahu persis tentang ini. Sepengetahuan saya, begini. Udah. Jadi, menjawab pun tidak berolok-olok, gitu. Supaya apa? Supaya orang manut
ya kita itu kalau menjadi panutan orang, manut itu benar-benar kita jelaskan apa adanya. Jadi di situ ada kejujuran. Dan latihan kejujuran itu sulit. Kedisiplinan saya lakukan latihannya. Latihan disiplin, latihan jujur, ini dilatih. Dari zamannya Pak Abi saya melatih. Jadi saya nggak coba, kan kebawa oleh perilaku saya. Jadi kalau orang itu suka misalnya, ayo kita mau ke Cirebon. Jadi jam 3, udah setengah 4 saya uring-uringan kan. Kebawa di perilaku saya. Karena itu latihan. Nggak suka sama orang yang mungkir janji. Maka setiap saya juga ngajar atau ke kantor, mesti saya duluan datang. Mahasiswa belum ada, saya udah duduk. Itu jiwa namanya itu. Itu bagus. Sebelum Allah menegur, harusnya kita sudah siaga. Harusnya begitu. Maka itu bicara dampak, selalu saya menghitung. Ini hati-hati, dampaknya begini. Hati-hati, dampaknya. Nah, Papi yang ngajarin. Pak Edi, Pak Budi masih ingat. Awas, awas. Selalu Papi kan bahasanya awas-awas. Karena dampak. Karena musuh kita itu berat. Jin dan iblis. Orang beriman itu musuhnya berat itu. Karena dia tidak akan mau tinggal diam. Dia sudah hidup sebelum manusia ada. Dan dia sudah tahu kelemahan dia kepada tidur. Dia tahu kelemahannya manusia. Nah, saya bicara apa adanya. Jadi, apa yang saya kemukakan, tidak ada yang dibohongi. Tidak ada yang dipura-pura di situ. Apa itu pura-pura aja, minum air ini. Ya, kenyataan. Kena kehausan. Kena malu. Kadang-kadang malu sama istri sendiri. Kok jadi suami nggak mampu. Karena air mata itu meleleh sendiri lagi jalan. Nggak punya apa-apa. Belum pernah ngerasain ya. Celana cuma satu sobek lagi. Sepatu udah nganga. Dilem nganga lagi. Saya nyewain itu kayak begitu. Mungkin kalian nggak pernah menghadapi mode-mode seperti itu. Tapi itulah kenyataan hidup seperti itu. Jadi pulang saya nyuciin baju, saya setrika. Celana dalam Mbak Desi saya setrika. Nah, sekarang saya masih begitu. Setrika di meja itu. Nah sini, BH-nya sini, saya cuciin setrika. Jadi jangan malu, nyapu. Kan kalian bisa lihat kalau udah pergi orang semua saya nyapu sama Diana. Aku nyapu. Bukan saya pura-pura nyapu, enggak. Sudah terbiasa itu masalahnya. Enggak kaku, enggak malu. Enggak ada pura-pura di situ. Hanya pinggangnya sudah sakit. Makanya kaki ini nggak bisa ditekuk, satunya lurus terus. Ini udah nggak bisa ditekuk. Belah kiri. Bekas tumor. Banyak penyakitnya. Tapi saya selalu hidup dengan senang dan kegembiraan. Makanya banyak ketawa, banyak ini, senyum. Nah kan gitu. Kenapa? Orang nggak boleh, kita tahu kita susah, kita sakit. Cuma kita atau orang yang terdekat yang tahu. Yang lain, nggak usah. Nah itu saya ceritakan, Papi juga begitu waktu hidupnya. Dia cerita, tapi juga memberi motivasi. Papi, jantung Papi tinggal 1/4 nih. Umur Papi juga nggak bakal lama. Supaya kita siaga cepat-cepat. Bisa nggak mikir ya? Kalau Pak Edi meninggal, gimana kira-kira? Siapa yang menyampaikan risalah atau menyampaikan pesan? Saya udah nggak ada, Pak Budi nggak ada. Semua nggak ada. Terus gimana? Maka harus berpacu. Kemarin juga orang tua kita berpesan. Timnya juga harus maju. Jangan ikhwannya lebih maju. Supaya apa? Supaya nanti memberi pengetahuan lebih baik. Dan Ikhwan menghormati tim itu. Kenapa? Dia diberi amanah. Karena dia punya receiver. Receiver itu adalah alat yang diberi Allah di pundak sebelah kanannya untuk menerima petunjuk. Nggak langsung aja dari rohani dan seterusnya. Beda lagi. Karena receiver itu
nanti untuk menerima banyak seperti ilham dan seterusnya penggunaannya. Tapi kalau akal hatinya banyak keduniawian, receivernya nggak berguna, tertutup. Nah, sudah jam 10, saya berharap pada pesan ya kepada saudara-saudaraku, ikhwan semua, agar banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, dan ingatlah bahwa Allah itu senang, rindu kepada orang yang bersyukur kepada rindu. Tahu rindu? Terharu juga Allah itu ada di antara hambanya yang banyak bersyukur. Suka dan senang. Maka perbanyaklah bersyukur pada Allah. Di antara salah satunya adalah tangannya di atas. Bentuk dari bersyukur. Ya. Semanapun kita susahnya, kita harus banyak bersyukur pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.